Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya, selamat datang di V Film. Kali ini saya akan ngebahas film yang berjudul 365 Days, yaitu cerita tentang perjalanan cinta dari seorang bos mafia. Sebelumnya, sebelum melanjutkan video, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk like dan juga komen. Alur cerita film ini diawali dengan ayahnya dari Massimo atau bos mafia ini yang terbunuh oleh seseorang misterius, dan dia terbunuh dengan cara ditembak. Ayahnya Massimo ini terbunuh di hadapan Massimo sendiri, dan Massimo menyaksikan kematian ayahnya yang ditembaki oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan di sini ayahnya Massimo meninggal akibat ditembak oleh seseorang misterius. Akibatnya di sini Massimo menjalani peran ayahnya, yaitu sebagai bos mafia dan menjalankan bisnisnya. Di sisi lain juga Massimo sedang mencari wanita yang dilihat dari kematian ayahnya, yaitu bernama Laura. Dan saat dalam penerbangan pesawat, Massimo tertimpa efek gabut dan dia melihat wanita bernama Anna. Dan di sini terjadilah kegiatan menjilat lollipop karena untuk mengisi kegabutan di dalam pesawat. Dan setelah kegiatan itu, wanita itu pun disuruh pergi. Nah, di sisi lain juga, di sini ada Laura yang mempunyai kekasih. Kekasih ini merayakan ulang tahun Laura bersama dengan teman-temannya. Saat kegiatan ulang tahun itu, tiba-tiba Laura bertemu dengan Massimo, lalu dia pergi. Nah, di suatu hari kekasih Laura mengajaknya untuk berlibur, namun Laura tidak mau. Nah, di saat sela-sela malam, Laura pergi keluar dan tiba-tiba dia diculik. Diculiknya yaitu oleh teman-teman dari Massimo. Laura diculik dan dibawa ke rumah Massimo atau kediaman dari Massimo itu sendiri. Nah, dan dia sempat berkeliling di tempat Massimo tersebut. Lalu Massimo menghampiri Laura dan dia bilang, "Apa kau tersesat sayang?" Seperti yang awal dia katakan saat bertemu dengan Laura. Nah, lalu di sana Massimo menjelaskan bahwa dia melihat wanita saat dia melihat ayahnya terbunuh dan tertembak itu. Lalu dia menjelaskan kepada Laura bahwa dia sedang mencari-cari Laura akhir-akhir ini dan dia mengawasi Laura. Setelah itu, dia meminta kepada Laura bahwa dia harus mencintai Massimo dan diberi waktu selama 365 hari. Namun Laura tetap menolak karena dia tidak kenal Massimo dan ingin mencoba untuk kabur dari tempat kediaman Massimo itu. Nah, di sini Massimo yaitu menghadapi seseorang yang telah melakukan kejahatan dalam keluarganya. Dia menghampiri orang itu dan dia tahu bahwa orang itu telah menipu dan juga memperjualbelikan wanita dan juga anak kecil. Nah, saat itu juga Laura ingin melarikan diri dan dia melihat bahwa Massimo sedang menembaki seseorang itu. Pas bangun, dia di kamar Massimo dan sudah terlihat bahwa ada Massimo di sana. Di sini Massimo tetap menjelaskan bahwa Laura harus jatuh cinta padanya selama 365 hari dan dia ingin bahwa Laura jatuh cinta padanya dengan otomatis, bukan dengan paksaan. Di sini Massimo memperlakukan Laura seperti seorang ratu, mulai dari menyiapkan sarapan yang istimewa dan juga mengajaknya pergi. Laura diajak pergi untuk pergi berbelanja dan shopping, intinya untuk menghibur Laura. Nah, di sini Laura sudah mulai berbelanja dan apapun yang Laura inginkan, Massimo pasti akan menurutinya. Tetapi Laura malah mencoba untuk melarikan diri lagi dan lagi. Dia menanyakan kepada penjaga, namun penjaga itu juga merupakan bawahan dari Massimo. Jadi sia-sia dia untuk melarikan diri. Dan akhirnya Laura pun dibawa lagi oleh Massimo. Dan dia berdandan untuk acara makan malam sama seperti biasanya. Massimo di sini memperlakukan Laura secara khusus, tetapi di sini ada mantannya yaitu Anna
yang mengabari kepada Massimo dan tetap mengganggu Massimo. Karena mantannya ini ditinggalkan pada saat Laura datang, jadi mantannya itu langsung ditinggalkan oleh Massimo karena Massimo mencari cinta sejatinya, yaitu Laura. Di sini Laura dan Massimo sempat tidur bersama karena saat Laura tidur tiba-tiba Massimo menghampirinya. Dan juga di sini juga mandi bersama juga dilakukannya oleh Massimo dan Laura. Dia pun pergi ke penerbangan untuk ke suatu tempat, yaitu bertemu dengan saudara atau sepupu dari Massimo. Dan di perjalanan Laura hanya melirik-lirik tempat saja yang dilaluinya. Di sini Massimo dan sepupunya mengobrol, lalu sepupunya membuat taruhan bahwa Laura akan melakukan hal konyol, yaitu mandi di pancuran. Dan benar saja, dia mandi di pancuran. Selanjutnya, karena penasaran, Laura memasuki kamar Massimo dan melihat-lihat sekeliling. Tetapi saat ingin keluar, tiba-tiba pintunya terkunci dan Massimo tetap memaksa Laura untuk bermain kuda-kudaan. Tetapi Laura masih tidak mau. Selanjutnya, Laura diajak pergi ke klub milik Massimo. Dan di sana, Massimo untuk mengobrol bisnis kepada teman-temannya. Tetapi karena Laura penasaran, dia menghampiri Massimo di tempat perkumpulan teman-temannya. Tetapi di sini Massimo mengajaknya untuk pergi karena menanyakan kenapa Laura memakai pakaian seksi sekali seperti itu. Dan di waktu itu juga Laura digoda oleh lelaki lain dan dianggapnya sebagai wanita penghibur di klub itu. Nah, dia dipaksa-paksa oleh lelaki itu dan Massimo otomatis tidak terima. Dia sempat menembaki teman-temannya itu. Nah, di sini Massimo dan Mario itu melakukan perdebatan karena Mario ingin segera untuk Laura pergi dari kediaman Massimo karena membuat permasalahan dalam keluarganya. Nah, dan di sini tiba-tiba Laura itu malah terjun dan Massimo mengejarnya. Lalu dia menyelamatkannya dan dibawalah ke kamar. Tetapi di sini karena Massimo itu gabut kembali dan dia melakukan kuda-kudaan. Selanjutnya di sini pada saat suatu hari Laura disuruh berdandan oleh Massimo karena akan diajaknya kepada suatu klub, yaitu untuk nari bersama. Dan di suatu acara itu dia dengan normal melakukan tari bersama. Tetapi di suatu waktu itu ada Anna. Ini merupakan mantan Massimo dan dia mengancam kepada Massimo bahwa dia akan membunuh Laura karena dia masih jatuh cinta kepada Massimo, tetapi Massimo meninggalkannya. Di sini Laura pun juga ikut cemburu karena dia melihat Anna, yaitu mantan Massimo. Dan Laura pergi karena Laura merasa cemburu dan juga bad mood. Di sini Laura masih mempertanyakan soal Anna. Dan dia merasa masih cemburu dengan Anna soal itu, dan dia pergi menemui temannya. Di sini dia pergi bersama teman dari Laura itu sendiri, dan Laura pergi bersama temannya untuk hiburan, yaitu bermain-main ke klub dan juga terapi dan lainnya. Di sini Laura bersenang-senang dengan temannya dan melakukan kegiatan bermain seperti biasa. Tiba-tiba Laura bertemu dengan mantannya dan dia kesal dan terjadilah keributan antara Laura dan mantan pacarnya itu. Dan sesampainya di kamar, Laura melihat bahwa Massimo ada di kamarnya dan mantan pacar Laura itu pergi begitu saja. Di sini terjadilah kuda-kudaan lagi dan Laura di sini bicara kepada Massimo bahwa dia sudah mencintainya dan tidak butuh waktu 365 hari. Setelahnya, Laura dan Massimo selalu bersama, entah itu untuk berbelanja maupun kegiatan lainnya. Dan Laura pun terlihat sangat senang sekali dan juga karena akan menemui orang tua Laura dengan Massimo dan ingin memperkenalkannya. Dan orang tua Laura pun di sini terlihat sangat senang menemui Massimo. Lalu di sana di pesta pernikahan, Laura mendapat lemparan bunga yang menandakan bahwa dia akan melanjutkan pernikahan selanjutnya. Selanjutnya di sini Massimo sudah mempersiapkan jadwal untuk kelangsungan pernikahannya dan untuk persiapannya apa yang akan disiapkan. Tetapi saat di sini Mario mengobrol dengan Laura.
Mario itu tidak suka dengan kedatangan Laura dalam keluarganya. Selanjutnya, Laura pun bertemu dengan temannya untuk mempersiapkan atau mengobrolkan kelangsungan pernikahannya dengan Massimo. Dan Laura pun pergi dengan temannya untuk membeli dan melihat-lihat gaun yang akan digunakannya dalam pesta pernikahannya nanti. Dan dia sudah menemukan gaunnya. Tetapi dalam perjalanan di sini, tiba-tiba Mario menemukan telepon bahwa ada yang ingin membunuh Laura. Dan dia pun panik untuk segera menghubungi Laura. Tetapi Laura sedang telepon dengan Massimo. Dan Mario pun tidak bisa menghubungi Laura ataupun Massimo. Mario pun segera pergi ke kediaman Massimo. Dan ketika Laura memasuki lorong, tiba-tiba telepon dari Massimo dan Laura terputus. Dia pun menyadari dengan kedatangan Mario yang datang dengan panik. Dan ini merupakan akhir cerita dari film ini yang masih menggantung. Dan kita akan tahu apakah Laura selamat atau tidak pada season kedua. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. See you next video.